warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan sebagaimana kenikmatan sehat yang hingga detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pertemuan rutinitas setiap malam Sabtu yang diisi oleh Al-Habib Habibi bin Muhammad Al-Gadri. Adapun pertemuan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita manfaat, ilmu serta kesehatan sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita dapatkan dari beliau, sehingga kita bisa mengistiqomahkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberi keistiqomahan terhadap apa-apa yang kita dapatkan. Marilah kita dengarkan nasihat-nasihat beliau sebagaimana semestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ifada wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa jilada wa khairah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awwal wal khatim ma sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa wa qadrihi wa ta'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ila hallu sallallahu alaihi wa sallam thumma ila ruhi jami'il muslimin wa thumma ila ta'ala min al-ibadah innahum sayyidina rasulullah ثم إلى رسول الكتاب العظيم هني ورسول الله إلى الرجال والبن الإسلام الكتب الكبير علي بن حسن عبد الله بن حسين عمر بن عبد الرحمن بن علي العطاس حسين قدر من أمر الله تعالى به من الله هذه القرية في هذه الأرض سيدنا من أمر هذا المسجد سيدنا محقا على هذه وإلى حد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna rahman shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rahmat. Segala alhamdulillah Allah berkati kita, masih izin kita untuk hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Majlis yang berhikmat, majlis yang dibanggakan oleh Allah SWT dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita lanjutkan kajian kita sampai kita kepada ayatullah Karim di surat Az-Zumar ayat 53. Qala Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kemarin kita bahas bagaimana orang-orang Allah SWT
membuka lebar pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kajian, kita kenal, kita resapi, kita hayati ini ayat, itu betapa Allah Subhanahu wa taala membuka lebar bagi mereka yang hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan bahwasanya selebar banyak apapun dosa kita, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Sampaikan dalam sebuah hadis suci mengatakan, rahmati wasi'at min ghadabi. Allah taala. Rahmatku itu lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita dengan ayat ini, dengan coba ayat ini, jangan sampai kita berputus asa dari Allah taala. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, yang mana hamba ambil dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu panggilan kepada Allah taala, mereka kita hadirin rahimahullah, yang mana kita ini dalam keseharian kita, tampaknya sengaja tidak sengaja atau tidak, kita ketahui tidak, yang mana kita banyak akan melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asrafu ala anfusihim, yang mana kalian ini kata Allah melalui batas tahap diri kita masing-masing. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan Allah taala, jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang yaghfiru dzunub, yang ampuni dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pertama minggu lalu pernah sampaikan secara ringkas bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita ikhwan rahimahullah, setelah Allah buka pintu selebar-lebarnya, Allah berikan kepada apa? Memberitahu kepada kita bahwasanya kita yang melakukan banyak dosa, kita melakukan semua pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui ikhwan. Kita daripada mulai buka mata kita sampai kita memandang mata kita untuk istirahat, dari mata bangun tidur sampai mau tidur kembali, mungkin kita ini banyak lalai, kita banyak lupa, banyak salah. Belum lagi dosa kita lakukan yang sengaja, belum lagi dosa kita lakukan tangan tanpa sengaja, yang kita ketahui itu dosa, yang tidak kita ketahui semua itu dosa. Maka hendaklah daripada itu kita ada tujuan untuk memperbaiki diri kita. Al-insaf. Apa itu insaf? Insaf itu tidak lain tidak bukan yaitu mengetahui keadaan diri kita, menyadari apa yang kita perbuat selama kita berada di dunia ini. Insaf yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, memberikan ampunan kepada kita, tapi kita juga diharuskan untuk menyadari semua kesalahan kita. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak Allah berikan bagi mereka yang tidak mengakui dosanya. Sebentar yang pernah kita bahas, sifat daripada nafsu selalu merasa dirinya benar. Akui kesalahan kita, ya Allah benar, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah benar. Jadi kita ini ikhwan rahimahullah tidak pernah namanya untuk mengaku salah. Kalau sudah kepada Allah saja kita tidak pernah mengaku salah, apa yang kepada kita interaksi kepada manusia. Dengan sama Allah saja kita tidak pernah mengaku salah. Yang Allah mau itu kita mengaku salah saja. Nah ya Allah saya salah, ampunkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Jadi taubat itu kata ulama bisa kita dengan taubat kepada Allah Taala memenuhi karena kita telah memenuhi 3 syarat, yaitu an-nadmu, yaitu menyesal, kedua istighfar, yang ketiga yaitu berniat tidak mengulangi perbuatan yang salah selama-lamanya. Kalaupun seandainya kita kembali melakukan perbuatan tersebut, tetap kata Sayyidina Umar yang pernah kita berasal dari Allah Taala, tetap kita untuk kembali kepada Allah Taala. Makin banyak sebanyak apapun kita berbuat salah, kembali kembali ke Allah. Tetap setelah kita melakukan salah itu, cepat-cepat kita itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, menyesal salah ya Allah, saya salah ya Allah, kembali lagi ya Allah. Makanya ikhwan rahimahullah, kalau kita ingin bisa nangis taubat kepada Allah Taala, kita bayangkan bagaimana banyaknya salah kita bayangkan satu-satu salah yang kita perbuati.
buat kita lakukan, dia salah. Maka syarat kita bisa tahu itu salah karena kita tahu hukum dulu. Banyak sekarang orang kenapa tidak pernah taubat, tidak sadar kalau seandainya ahli ilmu itu adalah salah, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mustahil contoh satu, seandainya kita lihat ada pemuda-pemuda kita minum minuman keras, khamar. Tidak mungkin seawam apapun mereka, tidak mungkin mereka tidak tahu minuman khamar itu haram. Pasti mereka tahu. Nah, tinggal kita yang mengajak mereka, mengingatkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka itu salah. Ini dosa, tidak boleh. Kadang-kadang manusia ada, dia tahu ini salah, tapi karena kelalaian mereka, kealpaan mereka sebagai manusia, yang pernah kami sampaikan, ada subil khata, bil insan, li'annahu insan kathirul khata wal nisyan. Kenapa dia manusia? Karena manusia itu sejatinya mereka itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, itu manusia, wajar. Cuman yang disayangkan, kalau ada manusia wakilnya kita bilang tadi, orang yang paling dibenci itu, atau orang paling apa namanya? Orang yang paling tidak baik itu siapa ya? Tatkala mereka diberikan peringatan, tapi jawabannya apa? Kalau jawaban secara orang kampung kita, urus ya diri kau sendiri. Yang uruskan, urus ya diri kau masing-masing. Surga saya bukan tanggung Anda, dan neraka saya bukan urusan Anda. Nah, ini orang tadi orang yang paling yang perlu untuk perjuangannya oleh sendiri. Diajak kebaikan, tapi na'udzubillah dari bukannya menjawab panggilan tersebut, tapi na'udzubillah balik merasa dirinya paling betul, paling benar. Diajak kepada kebaikan, kepada taatan. Contoh, maaf kata, ada orang ngajak kita ibadah, yuk salat berjamaah masjid. Apa yang dia lakukan? Memang itu sunnah Allah. Kalau kita mengajak kebaikan itu ada namanya resiko-resiko. Tak heran kalau makanya kalau ada ahli tabligh itu datang, mereka udah biasa terkala mengajak kebaikan sunnatullah. Sunnatullah, mereka diusir, mereka dicucilkan. Itu sunnatullah. Mereka tidak akan mengurangi sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kita na'udzubillah min dzalik, dan kalau kita tidak menyambut daripada ajakan mereka itu, ini yang bermasalah kepada kita. Apalagi sampai kita ada mengatakan kepada orang mengajak baik tersebut, urusnya dari kau, jenguskan surga masing-masing bos. Nah, ini yang bermasalah besar. Artinya apa? Artinya dia tidak mau diajak perbaikan dan menganggap dirinya benar. Nah, ini sifat asli manusia, nafsu tadi, merasa diri benar. Nah, kalau seandainya seorang sudah merasa dirinya benar, nah ini akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka yang selalu merasa dirinya salah, dirinya kurang, dirinya selalu merasa kekurangan ibadah amal baik, maka inilah orang-orang yang akan besar untuk dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mudah mendapatkan pintu taubat. Kalau kita melakukan rasa bersusah, ikhwan rahimahullah, jangan khawatir. Kita hanya kita hanya untuk taubat balik saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa kita lupa, kita merasa kurang, kita akui kesalahan kita. Banyak sekali hadis ini di antara ayat yang jelas dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah katakan, "Qul ya ibadalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Syafaati li ahli al-kaba'ir yaumil qiyamah." Syafaatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa? Bukan untuk yang selalu di sini saja, bukan hanya untuk yang selalu bolak-balik saja. Di ahli kabair, untuk Allah berikan kepada mereka yang selalu melakukan dosa besar. Itu nasihat Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita. Sudah banyak ikhwan rahimahullah, banyak sekali bagaimana Allah SWT membuka lebar bagi kita yang ingin kembali kepada Allah SWT. Kita hanya diminta Allah Ta'ala untuk balik saja, penyesali dosa kita. Itu saja. Kita akui dosa kita, istighfar yang banyak, walaupun kembali dari mengulang
Tetap jangan sampai ada namanya putus asa dari Allah SWT. Nanti iblis akan bisikkan kepada kita, sudahlah, tak perlu tobat. Percuma ya kau tobat. Nanti akan kau kembali lagi apa yang kau lakukan itu. Tetap kita merasa kurang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Inni la astaghfirullah li kulli yawmin 70 marrah atau bi akhar 100 marrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersih daripada dosa, tidak punya dosa. Itu istighfar kepada Allah SWT. Dalam satu riwayat satu hari 70 kali, riwayat terakhir, riwayat yang lain adalah 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersih daripada dosa. Bagaimana kita yang hari-hari kita punya dosa? Kita harus lebih sekali banyak ikhwan untuk istighfar kepada Allah SWT. Maka istighfar memerlukan penghayatan yang betul. Maka kata Imam Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah mengatakan, istighfarna yahtaj ila istighfar. Istighfar kita ini membutuhkan istighfar lagi. Apa maksud daripada itu semuanya? Istighfar kita membutuhkan istighfar. Yaitu istighfar kita ini mungkin hanya kalau bahasa orang kampung taubat sambal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi tidak pernah ada daripada hati kita yang menyesali betul-betul. Iya, saya salah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang kita astagfirullah, astagfirullahaladzim, hanya mulut saja. Sebenarnya istighfar kita ini butuhkan istighfar lagi. Makanya katanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, namanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang sufiyah, perempuan, bukan laki-laki, tapi mendapat makom menjadi kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sufi, orang besar, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfaruna yahtaj istighfar. Istighfar kita ini lebih membutuhkan dengan istighfar. Artinya istighfar yang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kita, meminta kita untuk istighfar yang betul tulus dalam hati kita, diiringi betul-betul diiringi dengan perasa salah, diiringi dengan rasa yang menyesal. Maka tidak dianggap kita istighfar kepada Allah Taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kalau kita hanya mengatakan istighfar astagfirullahaladzim, tapi tidak daripada hati kita. Maka ikhwan rahimakumullah, kita ambil bagian kita, yaitu dalam kajian kita kemudian kita pada kesempatan ini, bagaimana kita istighfar kepada Allah SWT dengan betul-betul istighfar, dengan selain istighfar, bukan hanya sekedar istighfar daripada mulut kita saja. Kalau seandainya kita memberikan mengucap astagfirullah hanya mulut saja, logikanya kita memberikan kotak hadiah, kotak kosong kepada seorang raja. Apa yang terjadi kalau seandainya kita memberikan raja, kita memberikan kepada raja, kita memberikan kepada orang yang lebih tinggi daripada kita? Nampaknya bagus, kotak berbungkus kertas kado yang bagus, yang dihiasi dengan hias perhiasan. Setelah dibuka, kotak kosong. Bagaimana? Ya, kita tak main-main, kita tak serius memberikan hadiah kepada orang kita hormat tersebut. Apalagi ini Allah. Kita hanya memberikan astagfirullahaladzim, hanya daripada mungkin dia. Kalau seandainya kita menghayati apa yang kita lakukan dengan menghayati semua kesalahan yang kita banyak, maka insya Allah kita akan membaca istighfar dengan derain air mata. Cukup antara khalwah kita kepada Allah SWT. Kalau tidak tahbib kita dan kita merukukkan sujud, kita menikmati rukuk dan sujud. Kalau di sujud terakhir kita ya Allah menyesalnya, jurhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan rahimahullah, kalau kita merasakan ikhwan bagaimana orang-orang sufi itu, orang dekat kepada Allah Taala, rijalullah itu, mereka itu betul-betul nikmat, betul munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak main-main. Kalau kita curhat, kalau hari ini kita ada masalah, maka curhat kepada Allah Taala. Tidak usah curhat kepada manusia, tidak usah berbagi rasa kita dengan manusia. Maka kita keluh kesahkan pada Allah SWT. Kalau misalnya kita ada hajat, kita punya masalah, tak perlu bercerita manusia. Manusia ini sehari dua hari mungkin mereka dengar, tapi tak mungkin sehari dua hari. Tapi Allah SWT, kalau kita mengatakan ya Allah, dan sebagai dalam hadis, kalau seorang yang ahli maksiat mengatakan ya Allah, maka Allah mengatakan labbaika ya abdi. Ya, aku melibatkanmu wahai hambaku. Kurang apa Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau kita lihat hadis itu,
Allah Subhanahu wa taala itu lebih memerhatikan mereka yang awalnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak salah, banyak dosa, tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaskan, apabila seorang hamba ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara merangkak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatanginya dalam keadaan berjalan. Ketika seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada dia dengan berlari. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala lebih ingin dekat lagi kepada mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kembali kepada Allah taala, maka Allah ingin lagi dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil mereka yang ingin kembali kepada Allah taala diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Tapi dengan syarat, yaitu tulus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul, bukan hanya daripada zahirnya saja ingin taubat, tapi tidak ada pernah niat untuk dalam hati kita ya kawan. Kalau melakukan maksiat, ada rasa, kita pasti ada rasa untuk ya Allah, astagfirullah, salah saya ini, dosa saya ini, saya melakukan pelanggaran ini. Jadi itu namanya bisikan-bisikan ilahiyah, hadis nubari. Karena disitulah Allah memanggil kita sebagai hamba Allah untuk kembali kepada Allah Taala. Minimal ada rasa menyesal, ya Allah salah saya, astagfirullahaladzim. Dan disitulah rasa itu kita berbesar dan besar, kita hayati bahwa kita lakukan salah. Kita mustahil kalau seandainya kita melakukan kesalahan, kita sadar itu salah, kita mustahil bisa berani untuk berani lancang untuk tidak mengakui atau mengaku diri kita benar. Dengan syarat kalau seandainya apa yang kita lakukan itu adalah kesalahan. Tapi ada orang yang mana orang ini dia maaf kata pura-pura bodoh. Tahu kalau ini salah, tapi seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Nah ini salah. Inilah kesalahan yang fatal. Tapi kalau kita sebesar apapun dosa kita, kalau kita bersadar ini salah, maka contoh orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Sekarang jadi meninggalkan sholat, awalnya biasa sholat 5 waktu berjamaah, tiba-tiba karena ada lain hal kelupaan masalah, sengaja meninggalkan sholat, astagfirullahaladzim, tak sholat sehari ini, belum sholat sehari ini, sholat maghrib atau sholat isya. Ataupun kita dalam perjalanan, kita naik bis, tertiada tempat untuk sholat. Ya Allah, gelisah hati. Ya Allah, saya ingin sholat. Bagaimana cara kita sholat? Akan ada usaha kita untuk bertanya, bagaimana jalan keluar supaya saya bisa sholat. Walaupun nanti kita dapat bahwasanya kita bisa dengan cara untuk menjamak takhir daripada sholat kita. Dengan syarat kita lakukan dalam al-fikih. Kalau kita melakukan perjalanan sebatas 42 kilo, maka kita guna untuk qasar dan jamak. Atau kita melakukan di luar daripada kita melakukan perjalanan daripada luar kota, katakanlah ke Mempawah. Di luar daripada luar, lepas daripada pintu kota, kita sudah boleh menjamak takdim atau takhir salat. Walhamdulillah. Maka ketika kita merasakan hal itu salah, maka akan ada tiga penyesalan. Penyesalan kita rasakan, kita hayati, kita besarkan. Tapi sama kita. Hendak kita karena nafsu ego tadi tinggi, sampai kepada Allah saja kita enggan untuk lakui kesalahan kita. Diceritakan bahwasanya tatkala Nabi Adam alaihissalam meninggal, itu Allah SWT memanggil kepada Iblis, wahai Iblis, apakah kamu ini masih mengharapkan rahmatku? Dan kata Allah Ta'ala kepada Iblis, ya Allah, aku masih merasakan rahmat daripada Engkau ya Allah. Mana Iblis ini adalah pimpin daripada malaikat. Derajat pimpin malaikat. Tidaklah ada satu tempat di langit kecuali disitulah Iblis pernah meletakkan jidatnya untuk ibadah sujud kepada Allah SWT, untuk sujud kepada Allah SWT. Tapi karena ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana Iblis ini menolak, yaitu memberikan hormat dan takdim sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan sujud kata ulama, bukan sujud yang betul sujud, tapi sekedar menundukkan kepala saja hormat sebagai hormatnya,
iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis dan Aba wastakbar, maka dia kafirin. Maka iblis ini enggan untuk memberikan hormat dan takzim sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau kita kaji lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam? Karena yang suami Nabi Adam alaihissalam adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Maka dari itu Nabi Adam alaihissalam diperintah iblis diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan hormat dan takzim kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis tadi. Maka iblis ini enggan hingga akhirnya iblis ta'atullah diusir oleh Allah SWT, dihinakan oleh Allah SWT, keluar daripada syurga. Sebelum Nabi Adam AS, iblis telah lebih dahulu tinggal dalam syurga Allah SWT. Tapi karena satu kesalahan, maka iblis dilaknat oleh Allah SWT. Maka setelah Nabi Adam AS meninggal dunia, iblis dilawan oleh Allah Taala. Wahai iblis, apakah kau ingin masih mengharapkan rahmat dan kasih sayangku? Ya Allah, saya masih mengharapkan rahmat dan kasih sayang engkau. Saya akan merahmati engkau wahai iblis, tapi dengan satu syarat. Kalau kau masih mau kata Allah Taala mendapatkan rahmat dari Allah Taala, maka ada satu syarat. Apa syaratnya ya Allah? Kau sujud, kau berikan hormat. Bukan sujud seperti sujud kita sholat, tapi menghormat menunjukkan saja ke kubur Nabi Adam alaihissalam. Kubur Nabi Adam alaihissalam. Kata iblis, ya Allah, waktu hidupnya saja saya tidak mau, apalagi sudah jadi bangkai, jadi mati ini, masih tidak mau berikan hormat dan takdim kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak ya Allah. Ya udah kata Allah, kalau begitu selama-lamanya kau jadi hamba yang terlaknat. Waktu masih hidup saja saya tidak mau ya Allah, apalagi sudah jadi bangkai ini Adam. Masih lagi Allah tawarkan bagaimana rahmat dan sayang Allah SWT kepada iblis. Maka ibu rahmatullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya mutunna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanni billahi ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum, janganlah kalian seorang mati di antara kalian illa kecuali wa huwa yahsinu dhanni billahi ta'ala, yaitu kecuali dia dalam keadaan baik sangka kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah ikhwan rahmatullah, jangan sampai kita ini meninggal dalam keadaan kita berusaha kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dosa saya ini banyak Allah, kalau saya mati ini tak sempat saya ini. Artinya apa? Kita berusaha kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah kita, tapi kita dianjurkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, jangan kalian salah seorang kalian mati di antara kalian kecuali mereka mati dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala ala abin wa huwa fi naza' fa qala kaifa tajiduka? Fa qala ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Maka Rasulullah SAW pernah masuk kepada seorang yang mana seorang ini dalam keadaan naza', akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan naza'nya. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang tadi, kaifa tajiduka? Bagaimana kau mendapati dirimu? Bagaimana keadaanmu sekarang? Faqala, maka seorang tadi dalam keadaan nazar tadi mengatakan, ajiruni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Pada nazar tadi, maka Nabi SAW, seorang nazar tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Allah Rasulullah, aku mendapati diriku, aku takut akan dosa-dosa yang aku perbuat. Wa arju rahmat rabbi, dan aku mengharapkan rahmat daripada Tuhanku. Kata seorang tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin illa a'tahu Allah farajahu wa amanahu mimma yakhaf. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada seorang tadi, tidaklah dua hal bertemu dalam kalbu seorang mukmin, seorang hamba, maka Allah akan berikan dia tuminan, yaitu rasa aman. Allah memberikan apa yang diharapkan tadi. Seorang dalam keadaan di akhir sekarang, ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sekali bagi kita hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang sering kita dengar, man mata
faqala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Barang siapa dalam keadaan dia mati sementara sebelum dia meninggal dalam keadaan rohnya berpisah daripada jasadnya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah, maka akan masuk surga Allah SWT bila hisab, tanpa hisab. Cukup mengatakan la ilaha illallah Rasulullah. Maka kata ulama mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini miftahul jannah, kunci daripada kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal dakhala jannah. Maka ceritakan ada daripada guru mulia Sayyidina Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syabul Muslim, seorang ulama di Hadramut. Ini mengatakan man qala akhir kalamihi la ilaha illallah, dalam hadis dakhala jannah. Maka ini seorang tadi ulama tadi mengatakan man qala kalamihi la ilaha illallah, setelah mengatakan la ilaha illallah langsung meninggal kembali kepada Allah SWT. Maka waktu itu umat muslim berkata itu mereka dakhala jannah. Kalau mengatakan la ilaha illallah meninggal langsung. Kemudian Allah SWT izinkan lidah kita untuk menyebutkan la ilaha illallah di akhirat kita. Amin Allahumma amin. Inilah kalimat yang mahal, ikhwan. Lebih mahal daripada, sehingga dikatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini apabila ditimbang dengan dunia di sisinya, maka raya jahat maka akan lebih unggul daripada dunia di sisinya. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lebih berat daripada dunia dan seisinya ini. Itu berarti ini kalimat. Maka banyak-banyak nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tadi orang tadi mengatakan dalam keadaan sekarang tadi ada nazaknya mengatakan, ya Rasulullah, saya takut akan dosa saya ya Rasulullah, dan saya mengharapkan daripada Allah memberikan rahmat untuk saya. Maka Nabi SAW mengiringi sabar gembira mengatakan, majtama'a fi qalbi 'abdin, tidak akan berkumpul daripada hati seorang hamba fi hadzal mautin, dalam keadaan ini, illa atahullah ma rajah, kecuali Allah SWT akan memberikan harapannya, wa amanahu mimma yakhaf, dan akan memberikan keamanan untuknya apa yang ia kata, ia takutkan. Jadi artinya apa? Allah SWT akan mengampuni dosanya, dia akan memberikan apa yang ia harapkan, itu rahmat daripada Allah SWT tadi. Yang mana rahmat ini akan kita harapkan daripada kehidupan kita di dunia dan akhirat. Tidak ada satu pun yang kita harapkan daripada hidup dunia ini, ya Allah, wahai ikhwan rahimakumullah, kecuali rahmat kepada Allah SWT. Rahmat ini saja. Rahmat Allah berikan kepada kita. Maka kita bisa masuk surga Allah SWT dengan rahmat Allah berikan kepada kita, bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah itu hanya wasil saja untuk kita mendapatkan rahmat kepada Allah SWT. Mari maka kita cari rahmat Allah SWT dengan ibadah-ibadah yang saya lakukan. Bukan karena ibadah kita bisa masuk surga Allah Ta'ala. Bukan. Karena rahmat yang Allah berikan kepada kita, itulah Allah mempermudah kita untuk melakukan ibadah-ibadah tadi. Maka kita minta mohon rahmat Allah SWT. Maka rahmat Allah SWT bisa kita dapatkan di rumah Allah SWT dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Amin Allahumma amin. Maka tidak boleh meremehkan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh, walaupun kecil, walaupun hanya membersihkan daripada debu-debu di masjid. Kita mengelap lantai masjid, membersihkan masjid, merapikan masjid, menggelar. Ada kebaikan, ada majelis, kita membagikan minuman-minuman, walaupun hanya memberikan minuman kepada saudara kita, walaupun senyum kepada saudara kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibtisamuka li wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah itu adalah ibadah. Maka tidak layak, tak boleh kita meremehkan. Ada apa itu masjid? Oh, ada kajian ilmu. Oh, kajian ini buat 3 orang. Tak boleh kita meremehkan. Yang kita lakukan adalah syiar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, syiarnya Allah SWT. Dan Allah SWT, wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Bagi siapa yang memuliakan syiarnya Allah SWT, dan itu semuanya termasuk daripada takwa dan hati-hati kita semuanya. Fa innahu min taqwal qulub, yaitu daripada takwa dalam hati kita.
Tidak boleh, tidak layak kita meremehkan sesuatu yang baik. Wa tahsabu hayyinan wa 'indallahi 'azim. Boleh jadi kau meremehkan sesuatu, padahal itu baik besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di ikhwan rahimakumullah, tidak lain tidak bukanlah mengharapkan rahmat Allah taala dan berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah taala. Yang penting kita, bagi kita, setelah kita melakukan kesalahan, dia salah, mohon ampun saja kepada Allah taala. Astagfirullahaladzim. Maka banyak-banyak. Makanya kita lihat orang tua kita, alhamdulillah, masya Allah, tidak lepas dari mereka itu apapun kesalahan, walaupun mereka tidak salah. Kita lihat mereka melihat ada sesuatu yang tidak elok, tidak layak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi gini ini? Dia yang minta ampun kepada Allah taala. Jadi alhamdulillah kita masih ketemu. Alhamdulillah kita masih dapati orang-orang seperti itu, orang tua yang hatinya terpakai Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yang mau belajar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi falyadhunnu bi ma syaa. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Pada kami jelaskan bahwasanya hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kalau firman Allah Subhanahu wa taala yang turun melalui Jibril alaihi salam itu kalam Allah, yaitu Al-Qur'an Karim. Itu sebenarnya firman Allah taala yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tapi ada firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak turun melalui malaikat Jibril alaihi salam, langsung Allah berikan firman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadis qudsi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla. Nabi sallallahu berkata, Allah SWT berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku kata Allah SWT menurut persangkaan hambaku. Falyadhunna bi ma syaa. Dan persangkalah aku menurut persangkaan hambaku, maka falyadhunna bi, maka persangkalah denganku kepadaku ma syaa, apa yang ia kehendaki. Kalau seandainya kita meyakini dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala, saya yakin kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita istighfar kepada Allah Ta'ala dengan baik-baik, dengan istighfar dengan selainnya istighfar, yang tadi kami sampaikan dengan 3 syarat. Pertama, al-istighfar. Yang kedua, ad-nadmu. Pertama, ad-nadmu, istighfar. Yang ketiga, iltizam. Berniat bahwasanya tidak akan mengulangi semua yang bisa ia lakukan. Dia pernah minum, dia pernah mabuk, dia pernah bunuh saudaranya. Dia sadar kalau dia benar salah. Aku, ya Allah, saya salah, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, apa yang saya lakukan ini adalah salah, ya Allah. Saya tidak akan mengulangi lagi, ya Allah. Saya akan tahan emosi saya supaya saya tidak menyakiti saudara saya. Ini dosa besar, membunuh orang itu dosa besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fisqun wa qatlu kufrun. Membunuh orang mengghaibah, mencaci orang mukmin itu fasik, dan membunuh adalah perbuatan orang kafir. Dosa besar. Dia sadar dosa dia. Maka kalau dua dulu zaman jahiliyah, mungkin belum kenal ibadah, belum kenal dengan masjid. Dia sadar kesalahannya. Maka dia mohon kepada Allah Ta'ala tahajudnya dan sholatnya, ya Allah, dosa saya, Allah. Dikatakan bahwasanya ada seorang yang membunuh 99 orang. 99 orang dia bunuh. 99 orang dia bunuh. Maka ada perasaan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah Ta'ala. Hari ini datang kepada seorang yang saleh. Saya sibukkan saya, orang saleh ini bukan orang yang betul-betul memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dia datang diakui, ya Syekh, saya telah membunuh 99 orang. Apakah ada waktu seperti saya itu kembali kepada Allah Ta'ala? Nah, Syekh ini mengatakan 99 orang dosa musuh besar. Mungkin Allah tak mau tunggu dosa. Dia marah, dia kecewa, dia bunuh lagi, lompat 100. Lengkap 100 orang dia bunuh. Lalu dia cari lagi kembali orang yang saleh tadi, orang yang paham ilmu. Dia katakan, wahai Syekh, saya telah bunuh 100 orang. Apakah ada kesempatan saya untuk kembali kepada Allah Ta'ala? Maka Syekh tadi mengatakan, wahai saudaraku, sebesar apapun dosamu, sungguh
rahmat Allah lebih luas daripada dosa. Kembali kepada Allah Ta'ala. Dari taubat tadi. Tapi ikhwan dan saudaraku, kata Syekh tadi, kalau kau ingin taubat, maka aku sarankan supaya kau tidak tinggal di tempat asalmu. Lari di luar. Hijrahlah. Maka hijrahlah seorang hamba Allah tadi ini dengan taubat itu taubat dan baik sangka kepada Allah Ta'ala. Lalu kalau di perjalanan telah jauh mengingatkan tempat lahirnya, maka orang ini dalam keadaan nazar, meninggal dicabut kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada hal yang hebat terjadi, beberapa perdebatan yang sengit antara malaikat azab dan malaikat rahmat, malaikat Ridwan. Kata malaikat azab, kata malaikat Malik, ini bagian saya. Ini orang telah membunuh seseorang. Kata malaikat rahmat, malaikat Ridwan mengatakan, tidak, dia sudah taubat. Sudah taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Ini bagian saya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW mengatakan, at-ta'ib min dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka seolah-olah dia taubat. Banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Artinya betul dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan taubat yang nasuha, kan betul yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang lalu. Makanya sering kita dengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak memandang hasil awal. Awalnya dia maksiat, awalnya ahli, semua sudah ahli. Yang telah fasik yang batil-batil itu dia ahli. Tapi Allah lihat tentang hasil akhir. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Allah. Salah seorang yang awal-awal ingin bunuh Rasulullah SAW. Lihat bagi akhirnya, setelah Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah, sekarang jasadnya terbaring mulia di samping di sisi Rasulullah SAW. Maka jika Husnul Syarifah kalau kita umrah itu, maka ada situ ada pintu makamnya Rasulullah. Makam ini pintu ini makamnya Rasulullah SAW. Yang pintu ini makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mertuanya Rasulullah SAW. Yang pintu ketiga adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa salah seorang yang dahulu ingin membunuh Rasulullah SAW. Karena Allah berikan dia rahmat, Allah berikan dia taufik, maka kembali jadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW dan menjadi pahlawan daripada agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa ini orang Sayyidina Umar bin Khattab? Dia adalah bukan orang yang pernah ingin membunuh. Apa dosa orang dari Rasulullah? Saat dia bunuh, tapi Allah lihatlah bagaimana Allah mengubah seorang ini. Makanya kita ikhwan rahimakumullah, bukan umat Rasulullah SAW yang ditugaskan menjadi dai, mengajak kepada orang kepada kebaikan, umat Rasulullah SAW, yaitu menebar kebaikan, mengajak orang sebanyak-banyak untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu misinya Rasulullah SAW ini mengajak yang awalnya mungkin orang ini sebagai ahli neraka, dia diubah oleh Rasulullah SAW dan daripada hidayah Rasulullah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi ahli surga. Jadi umat Rasulullah SAW itu bukan membid'ahkan, tapi membuat Rasulullah ini sunnah, mengajak daripada bid'ah kepada sunnah. Bukan mengajak orang jadi kafir, mengkafir-kafirkan orang, tapi mengajak yang kafir menjadi iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu syarat daripada umat Rasulullah SAW. Bukan yang kita dengar sekarang ini. Kalau ada satu golongan yang suka membid'ah-bid'ahkan, kafir-kafirkan, itu bukan umat Rasulullah SAW. Yaitu berarti tidak menyalahi daripada tujuan utama, misi utama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak daripada kekafiran kepada Islam, keiman kufur kepada iman. Membaca dari tahu menjadi tahu, daripada bid'ah kepada sunnah. Bukan karena sunnah jadi bid'ah-bid'ahkan, bukan. Itu tugas utama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekarang ya, banyak didapati na'udzubillah min dzalik sebagai nitir-nitir orang selitir, tidak banyak. Ini mereka yang yang belum tentu belajar hanya daripada Google, daripada YouTube, berada bid'ah-bid'ahkan amal-amalan para ulama salafun salih radhiyallahu ajma'in. Saya baca satu hadis, dua hadis, mudah untuk membid'ahkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah satukan umat ini dalam keadaan sunnah. Dan Allah SWT umat ini dan hidayah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna bi anana tarafna wa ana
واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر الإخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل أصول بالمصطفى الرسول نحظى بكل أصول بالمصطفى الرسول نحظى بكل أصول صلى وسلم Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pengisian beliau terhadap kajian pada malam ini, maka berakhir juga pertemuan kita. Semoga Sabtu yang akan datang, yaitu tepatnya Jumat malam Sabtu akan datang, kita bisa bertemu kembali dengan pembahasan yang lain. Semoga kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan kesehatan jiwa dan raga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.